Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam tata ibadah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersatu teduh. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibadah Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini, kita mulai di dalam pertolongan Allah Tritunggal yang esa, Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang ajaib, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap berdiri, mari kita mengangkat pujian yang pertama, Hosana puji Tuhan pada ketiga baitnya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami datang mengucap syukur pada Tuhan untuk hari perhentian yang Tuhan sudah berikan bagi seluruh umat manusia. Hari Sabat di mana kami boleh merasakan kesegaran jiwa yang Tuhan anugerahkan. Hari di mana kami boleh menikmati sepanjang hari firman Tuhan, puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan.
Hari perhentian di mana kami boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, mati di salib dan bangkit untuk menebus kami dari murka Allah yang menyala-nyala. Kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang begitu indah dan ajaib. Kami boleh melalui hari lepas hari dan kami boleh diberikan kekuatan untuk menghadiri ibadah Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu Bapak Pendeta Asti Pentong yang menyampaikan firman, boleh bersama-sama mendapat berkat daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang ajaib, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang membuat hidup kita terasa aman dan tentram? Kekuasaankah? Jabatankah? Kekayaankah? Atau nama baik? Pujian berikut mengajarkan kepada kita bahwa hal yang membuat kita aman dan tentram adalah karena kita memiliki seorang juru selamat yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang memegang tangan kita, yang membawa kita, memimpin kita sepanjang hidup kita, dan memberikan kita kesegaran jiwa. Mari kita angkat pujian nomor 2 pada ketiga baitnya, Ia melindungi jiwaku. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawaku sungai teduh. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup. Dia bimbingku sepanjang hidup.
Mari kita bersama-sama menikmati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang 35 sampai dengan 45. Kitab Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 45. Kita akan membacanya secara bersama-sama dan kita membacanya secara perlahan. Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Mari kita membaca bersama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid-murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Mari kita menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian nomor 3, "Pandanglah pada Yesus pada ketiga baitnya." Bahagia dan bebas
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang dan beribadah di Gereja Reform Injili Indonesia Pusat pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh, berbuah dan melayani Tuhan melalui gereja ini. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming, dan jikalau saudara tidak memiliki keterbatasan fisik atau saudara tidak mengalami sakit, maka kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kerinduan dan kekuatan kepada saudara, sehingga saudara boleh hadir bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang hadir pada pagi hari ini, menikmati sahabat Tuhan satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa Gereja Reform Injili Indonesia terus-menerus memberikan dan memperhatikan pertumbuhan iman saudara dengan melalui khotbah-khotbah dan yang saudara bisa saksikan dan saudara ikuti. Di dalam 1 minggu ke depan ada streaming Reform Injili pada hari Senin sampai dengan Kamis, yaitu tanggal 4 sampai dengan 7 April pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, mengenai eksposisi surat Efesus pada episode yang ke-13 dan yang sampai dengan ke-16 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong. Lalu kemudian pada hari Jumatnya tanggal 8 April pada pukul 6:30 malam akan ada PA-GRI Pusat, minyak bagi orang miskin, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy Pardede. Mari saudara kita mengagendakan beberapa kegiatan penting ini supaya kita bisa mengalami pertumbuhan iman kita hari lepas hari dan kita semakin mencintai Tuhan di dalam kebenarannya. Lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April pada pukul 7 pagi akan ada persekutuan doa GRI Pusat. Dimohon kehadiran saudara untuk kita bersama-sama berdoa buat pekerjaan Tuhan. Kita boleh hadir pada pukul 7 pagi secara fisik. Lalu pada pukul 7 malamnya akan ada siaran ulang mengenai Kapin tahun 2014 di kota Ternate. Saudara, yang berikut adalah sekolah minggu GRI Pusat. Secara fisik sudah dimulai hari ini, khususnya bagi saudara yang memiliki anak-anak kelas 1 sampai dengan 6 SD pada pukul 10 pagi. Lalu kemudian sekolah minggu juga akan mengadakan kebaktian Jumat Agung dan Paskah dengan tema Kristus Hidup pada tanggal 16 April melalui Zoom. Dan juga secara fisik pada tanggal 17 April saudara bisa melihat informasi lebih lanjut baik di warta ataupun di layar dan menghubungi nomor yang tertera di sana. Mari kita juga berdoa bersama-sama buat anak-anak sekolah minggu kita, karena merekalah yang akan menjadi pekerja-pekerja Tuhan dan akan meneruskan pekerjaan Tuhan ketika Tuhan memanggil hamba-hambanya yang menurut waktu Tuhan akan dipanggil. Lalu Jos Sisi membuka pendaftaran untuk anak berusia umur 6 sampai dengan 14 tahun. Saudara bisa menghubungi WA yang tertera di sana, dan saudara, mari kita membawa anak-anak kita dari usia dini bersama-sama melalui Jos Sisi bisa melayani Tuhan di dalam musik. Setiap minggu pertama dan ketiga, saudara, pada hari ini Galeria Sopilia dibuka mulai pukul 12 sampai dengan 3 sore. Jadi saudara, selesai kebaktian ini, saudara bisa hadir, saudara bisa datang melihat Galeria Sopilia. Ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari dalamnya. Mari kita mengambil bagian di dalam mandat budaya melalui apa yang Tuhan sudah berikan visi melalui gereja ini. Kemudian ada buletin pilar edisi April sudah terbit, jadi saudara bisa melakukan mengunduh buletin pilar ini melalui alamat yang tersedia. Saudara, satu konser yang sangat penting yaitu mengenai Easter Concert, mengangkat Handel Messiah pada tanggal 16 April pukul 5 sore yang akan dikondak oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Saudara, tiket sudah dibuka sejak beberapa minggu lalu. Nah, saudara, ini suatu konser yang sangat penting. Saudara, setelah
ibadah ini selesai, saudara bisa menghubungi tiket box dan saudara bisa mendapatkan tiket tersebut sebelum habis terjual. Lalu yang berikut adalah pemberkatan nikah gerejawi. Jikalau tidak ada keberatan atau masukan yang sah, maka Gereja Reform Injili Indonesia akan melangsungkan pemberkatan nikah gerejawi kepada Saudara Yosua Kevin Setiawan dan Saudari Epi Ferawati pada hari Sabtu tanggal 9 April pukul 10 bertempat di Kapel Agape. Saudara, yang terakhir ada dua agenda penting bagi kita sebagai orang percaya dan orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yaitu kebaktian Jumat Agung pada tanggal 15 April pukul 9 pagi yang akan juga dilangsungkan sakramen perjamuan kudus. Yang kedua adalah kebaktian Paskah pada tanggal 17 April pukul 9 pagi. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk kedua event besar ini. Karena jikalau Kristus tidak mati dan Dia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama hadir secara fisik di dalam event Jumat Agung dan kebaktian Paskah dan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian nomor 3, baitnya yang ketiga saja. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Allah sebelum kita menaikkan doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepada Tuhan karena kami sadar kami orang berdosa. Seringkali kami berbuat dosa, Tuhan. Jikalau kami ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi kami akhirnya melakukan sesuatu yang tidak baik dan mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami jikalau di dalam hidup hari-hari kami ada begitu banyak hal-hal yang seharusnya kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi oleh karena kesibukan kami, oleh karena ketidakmengertian kami, dan oleh karena ketidaktaatan kami berdosa kepada Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Kristus, belas kasihan dan darah yang tercurah di kayu salib, darah yang begitu mahal yang telah menebus kami dan membersihkan kami. Sekalipun kami masih hidup di dalam dunia penuh dosa dan kami seringkali jatuh dalam berbagai pencobaan, tetapi Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami, mengangkat kami, dan terus-menerus mengasah kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menaikkan dua pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita buka suara bersama-sama.
kita berdoa buat kebaktian Jumat Agung pada tanggal 15 April dan juga kita berdoa buat kebaktian Paskah. Mari kita bersama-sama buka suara berdoa untuk dua event besar ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Kristus yang telah mati dan bangkit, yang membuktikan bahwa Dia adalah seorang juru selamat yang ajaib, Allah yang hidup. Kami berdoa Tuhan, jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, khususnya melalui event Jumat Agung pada tanggal 15 April, kiranya Tuhan juga mempersiapkan hati kami, Tuhan mempersiapkan jiwa kami, sehingga ketika kami boleh menghadiri Jumat Agung, kami sungguh-sungguh datang dengan hati yang gentar dan takut. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang perkenankan kami untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan. Tuhan juga mempersiapkan hati kami, Tuhan juga menilik hati kami, sehingga kami datang dengan rasa ucapan syukur dan penuh sukacita karena Tuhan boleh memanggil kami di dalam meja perjamuan. Kami juga menyerahkan akan Paskah ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan yang boleh diteriakkan dari mimbar ini boleh menjadi sesuatu kekuatan yang memanggil jiwa yang hilang, boleh memanggil orang-orang untuk kembali kepada Tuhan, mempertobatkan begitu banyak orang, dan mengajar orang untuk hidup lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan rangkaian kebaktian Jumat Agung dan Paskah ke dalam tangan Tuhan. Berkati umat-Mu, berilah keberanian kepada umat Tuhan, sehingga kami boleh hadir bersama-sama secara fisik di tempat ini, merayakan bagaimana Tuhan hidup dan Tuhan menang atas segala kuasa dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Saudara, yang kedua, mari kita berdoa buat pemerintah dan bangsa kita. Pemerintah adalah orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kedaulatan Tuhan untuk memerintah dan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa para pengambil keputusan, baik mereka yang ada di bangku-bangku eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di kursi-kursi pemerintahan. Biarlah Tuhan melalui mereka, negara ini boleh memperhatikan hidup daripada bangsanya. Tuhan boleh memberikan satu bijaksana kepada para pemimpin bangsa ini. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kegoncangan, di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah-tengah berbagai problema ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tapi kami percaya Tuhan bertata dan berdaulat di atas semuanya. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kesempatan pada pemerintah bangsa ini untuk hari lepas hari menata bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih baik kembali. Tuhan, kami bersyukur boleh hidup di dalam bangsa dan negara ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh berbagian di dalam memberikan sumbangan kontribusi kepada negara ini melalui apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap dari kami. Kami mengucap syukur dan ajarlah kami berdoa tiap-tiap hari agar pemerintah dan bangsa ini boleh mendapat belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kami boleh hadir di dalam setiap ibadah kepadamu, menikmati waktu-waktu perhentian bersama dengan Tuhan, merasakan kesegaran jiwa yang Tuhan anugerahkan melalui pujian yang kami boleh naikkan, firman Tuhan yang akan diberitakan, dan juga doa-doa yang kami panjatkan. Biarlah semuanya ini kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat yang ajaib, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Paduan suara Gereja Reform Injili Indonesia akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan yang berjudul Christ Being Raised from the Dead. Saya undang paduan suara
Gary untuk naik ke mimbar dan kita mengangkat satu pujian nomor 3 pada baitnya yang pertama saja, dan selesai paduan suara mempersembahkan pujian kepada Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sipentong. Lelah dan kacaukah jiwamu, pujian nomor 3 bait pertama. Bahagia dan bebas
Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih sekali lagi Tuhan memimpin kami masuk ke dalam minggu yang baru. Kami sangat mengharapkan, kami sangat memerlukan firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman Tuhan menghidupkan rohani kami, menyegarkan kami, memberi kekuatan kepada kami untuk bersandar kepada Tuhan, hidup di dalam dunia ini. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, sehingga hari ini Tuhan memberikan firman dan Tuhan menguatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, memimpin pikiran kami, menyegarkan rohani kami. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang hari ini tidak bisa tiba hadir di tengah kami. Tuhan pimpin mereka, beri kepada mereka kekuatan, penghiburan, dan pimpinan yang Tuhan bawa mereka masuk ke dalam kelimpahan anugerah dan kebenaran Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Berilah peringatan, pengajaran, hiburan, dan berilah kami penyegaran rohani melalui kebenaran yang kami akan terima. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan meneruskan dengan tema yang besar, penghakiman Tuhan di dalam kitab suci. Cilakalah orang Kristen yang tidak mau dengar penghakiman. Cilakalah pendeta yang tidak mau berkhotbah tentang penghakiman. Karena itu caranya Tuhan memerintah seluruh dunia. Di dalam kerajaan Tuhan, pemerintahan dimulai dari arah kesucian, kekuasaan, keadilan, dan penghakiman Tuhan, disertai dengan anugerah, pimpinan, pencerahan, dan penebusan Tuhan. Di dalam kerajaan setan, pimpinan dan prinsip pemerintahan setan adalah pakai kuasa, penggodaan, kejahatan untuk merusak manusia, lalu manusia dipimpin kepada kehancuran dan akhirnya menerima hukuman Tuhan. Baik kesalahan manusia akan menerima penghakiman Tuhan. Baik dari pemerintahan Tuhan akan mendidik melalui penghakiman supaya manusia hidup di dalam kewaspadaan, di dalam kesucian, di dalam penuh perasaan takut kepada Tuhan. Sehingga kita tidak boleh tidak mengerti bagaimana Tuhan menghukum dan bagaimana Tuhan memakai kesucian dan kemarahan untuk memimpin umatnya. Berbahagialah mereka yang selalu mengerti kemarahan Tuhan dan selalu taat kepada ketakutan kepada Tuhan. Orang itu akan dipimpin di dalam jalur yang benar. Kita sudah pakai hampir 9 bulan membicarakan tentang penghakiman di dalam Alkitab. Mengapa tema seperti ini perlu begitu panjang? Saya percaya masih kurang panjang. Kalau setiap disiplin dan setiap pengajaran yang diberikan oleh Tuhan kita boleh mengerti sejak dini secara lengkap dan dengan pengertian yang sempurna, maka kita akan terhindar daripada hidup yang tidak beres yang menimbulkan kemarahan Tuhan. Berbahagialah mereka yang hidup berkenan di hati Tuhan. Berbahagialah mereka yang hidup taat kepada pimpinan Tuhan, karena orang-orang seperti ini akan diberikan hadiah, anugerah, dan kelancaran untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kita mau berkhotbah tentang penghakiman Tuhan untuk mengakhiri satu kerajaan. Dari permulaan kita bicara tentang kerajaan pertama dihancurkan oleh Tuhan adalah
Firaun dan kerajaan Mesir. Akhirnya kereta yang begitu gagah, jenderal-jenderal yang begitu kuat, semua tertanam di dalam laut Kolsom karena Tuhan menghancurin mereka, memberhentikan mereka karena Tuhan menumpas negara kerajaan yang besar itu. Hari ini kita mau melihat satu kerajaan yang diselesaikan oleh Tuhan setelah beribu-ribu tahun Mesir dihukum oleh Tuhan, yaitu negara Babylon. Babylon yang besar, Babylon yang kuat, Babylon yang gagah, dan dengan tentaranya, dengan politiknya, dengan kuasa daripada kerajaannya yang pernah melumpuhkan Israel dan pernah menawan semua barang-barang paling indah dipakai untuk kerajaan Israel untuk makan minum di dalam istana, dibawa keluar, diambil, dirampas, dipimpin pergi ke Babylon. Dan akhirnya bagaimanakah orang yang berani melawan Tuhan, berani melawan Tuhan Allah dan umatnya, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas membaca kitab suci daripada seluruh pasal yang kelima daripada kitab Nabi Daniel. Daniel pasal 5 dari ayat pertama sampai akhir. Sangat panjang. Mari kita teliti mendengarkan setiap kata yang dibacakan kepada kita. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi.
sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh ayah raja, ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu: Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar raja orang Kasdim itu. Selesai pembahasan di sini. Mari kita dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan minta Roh Kudus memimpin masuk ke dalam kebenaran yang akan kita mengerti. Nebukadnezar menjadi raja besar di Babilonia. Semenjak menara Babel, manusia ingin seperti Tuhan. Manusia ingin setinggi Tuhan, untuk menyatakan kebesaran diri, untuk memerintah sebanyaknya rakyat. Sampai zaman Nebukadnezar, dialah yang mewujudkan kuasa terbesar. Tetapi pada saat dia paling unggul, menjadi pemimpin yang paling berkuasa di dunia, dia telah membangun
kerajaan yang paling berkuasa, kota yang paling mulia, dengan tentara yang paling mempunyai kekuatan, dan di situ dia sombong. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai penghakiman Tuhan kepada Nebukadnezar, memberikan dia sifat yang tidak lagi seperti manusia biasa, memberikan dia perubahan keinginan, tidak mau makan nasi, tidak mau makan makanan manusia, tapi dia menjadi menginginkan rumput saja. Setelah Nebukadnezar berubah sifat sebagai binatang, dia diusir keluar dari istana, dihukum untuk hidup seperti sapi, makan rumput, hidup di tengah-tengah tempat terbuka seperti kuda liar, seperti itu binatang-binatang yang di sawah. Mengalami 7 masa. Kita tidak pernah mengetahui, karena Alkitab tidak tulis yang disebut 7 masa itu berapa lama. Nah, setelah 7 masa selesai, dia kembali kepingin makanan, dibawa kembali. Waktu dia dibawa kembali dari hukuman itu, dia berkata, sekarang saya mengumumkan Allah dari orang Israel, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, dia lebih tinggi dari kuasa siapapun di dunia ini. Setiap makhluk, setiap bangsa harus bersembah sujud kepada dia. Dia kembali, dan Tuhan toleran, Tuhan memberikan kuasa kembali kepada dia, tetap menjadi raja. Tetapi saudara-saudara, pengajaran yang dahsyat ini, pengalaman yang menakutkan ini tidak turun kepada anaknya. Saya mau tanya, engkau majelis, engkau tua-tua, engkau pendeta, bagaimanakah kerohanian anakmu? Bagaimana kerohanian cucumu? Apakah mereka tetap mencintai Tuhan, tetap takut kepada Tuhan, tetap hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan? Di dalam pengajaran Fatsal hari ini kita melihat keturunan orang yang pernah mengerti sedikit tentang Tuhan, tidak mengajar doktrin, tidak menurunkan iman kepada orang-orang keturunannya, dan terjadi penghakiman lebih besar untuk menghukum keturunannya. Jangan bangga karena pendeta itu papamu. Jangan sombong karena nenek moyangmu hamba Tuhan yang besar. Jangan engkau lupa bahwa engkau pernah diturunkan daripada tradisi yang pernah menerima pengajaran dan menerima penghakiman dari Tuhan. Engkau melupakan Tuhan, engkau melupakan apa yang pernah terjadi di dalam nenek moyang, dan engkau akan dibuang total, akan dihancur selamanya, akan dihukum lebih tuntas, lebih menakutkan daripada apa yang pernah nenek moyangmu menerima pengajaran dari Tuhan. Belsasar, siapakah dia? Dia rada dari orang-orang Babylon, dia keturunan daripada Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi di dalam nenek moyang dia lupa. Maka dia menerima sesuatu hal yang terjadi lebih hebat daripada kemarahan Tuhan, penghakiman Tuhan untuk dia sendiri, dan dia tidak sadar. Hari itu hari terakhir, tapi hari itu hari yang dia paling berani melawan Tuhan. Pada waktu dia memuncak kemarahan, penghinaan terhadap Tuhan, itu pemuncakan hari itu menjadi berhentinya kuasa dia. Betapa banyak orang pada waktu paling sombong, hari itu menjadi hari musnahnya dia. Dan sebelum dia musnah, dia tidak sadar. Yang dia sadar keunggulan, keberhasilan dia, kekayaan,
kemenangan dia atas musuh yang bikin dia lupa diri, bikin dia begitu sombong, bikin dia begitu mengabaikan kehadiran dan kekuasaan Tuhan sendiri. Apa yang terjadi? Belsasar mau menjamu semua permasyuri, semua wanita yang dia senang, semua pembesar di dalam menteri-menteri dan kerajaan Babylon. Dia menetapkan satu hari itu pesta besar, pakai uang dari negara, beratus-ratus juta, bermiliar-miliar. Pakailah makanan yang paling mahal, buka pesta yang paling besar, kumpulkan barang-barang yang paling mewah. Mari kita makan, mari kita minum anggur, mari kita merayakan kebesaran dari Babylon, dan mari kita menikmati kemuliaan kekuasaan kita sendiri. Setelah dijamu 1.000 orang dari menteri, perdana menteri, jenderal, penguasa dari seluruh negara yang begitu luas, mereka masuk istana, lalu mereka makan minum. Waktu mereka makan minum, mereka bukan pakai piring biasa, mereka bukan pakai alat biasa, mereka pakai barang yang pernah dipakai oleh Solomon di dalam bait Allah di Yerusalem. Semua mengetahui Solomon paling kaya. Semua mengetahui zamannya Solomon, kerajaan dia diberi perdamaian, diberikan kehormatan, kekuasaan, dan nama besar lebih dari banyak negara, sampai dia tidak perlu pergi perang untuk menawan kembali barang-barang negara lain, tapi semua negara datang untuk memberikan yang terbaik kepada Solomon. Emas, perak, tembaga, dan berlian, mutiara, semua barang yang paling mulia yang dihiaskan di dalam peso, di dalam sendok, di dalam garpu, di dalam alat-alat menerima makanan, di dalam pesta yang paling tinggi, dikirim, diberikan persembahan kepada Solomon. Israel mengalami kekayaan yang tidak pernah dialami dulu. Israel mendapatkan segala sesuatu termahal, terindah yang dari segala negara yang datang memberi persembahan kepada Solomon. Tetapi sekarang ada raja namanya Nebukadnezar. Dia bukan saja mengetahui hal ini, dia ingin merebut semua yang pernah dimiliki oleh Solomon untuk dibawa pulang ke Babylon. Menyatakan dia lebih hebat dari Israel, dia lebih hebat daripada Yuda, dia lebih hebat kuasanya daripada Solomon. Maka dengan peperangan yang mengalahkan Israel, menawan Yerusalem, dia masuk ke dalam istana, rampas, dia menjala semua barang yang paling mahal di kota Yerusalem yang pernah dipakai oleh Solomon, dibawa pulang ke Babylon. Apakah Tuhan tidak tahu hal ini? Tuhan tahu. Apakah Tuhan mengizinkan ini? Sementara izin. Apakah yang ditindak untuk membalas kejahatan dari Babylon? Tidak ada. Tuhan membiarkan kemenangan musuh, Tuhan membiarkan kecapaian daripada ambisi, tradisi, dan semua keinginan orang jahat. Karena Tuhan lemah? Tidak. Karena Tuhan kalah? Tidak. Mengapa musuh menang? Karena Tuhan kalah. Mengapa Yerusalem ditawan dan Babylon menerima semua barang paling indah yang disimpan di dalam gudang Israel, di dalam istana Yerusalem, sekarang diambil oleh Nebukadnezar? Karena waktunya belum sampai. Waktu apa? Waktu Tuhan menimbulkan kemarahan, melawan untuk membalas dendam
dan untuk memusnahkan musuh belum sampai. Berapa lamakah baru waktu Tuhan itu sampai? Mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Loh, Tuhan kok tidak bekerja ya? Tuhan kok tidak berkuasa ya? Kenapa Tuhan akhirnya dikalahkan oleh musuh? Ini sering terjadi. When is your time, God, to revenge over my enemies? Mengapa engkau membiarkan musuh-musuh menang? Mengapa engkau membiarkan gereja dibakar? Mengapa engkau izinkan banyak hal kesalahan-kesalahan terjadi di dalam umatmu? Semua anak-anakmu dianiaya, dibenci, dibuli, dibunuh oleh musuh-musuh Tuhan. Kapankah engkau menyatakan keadilan? Kapankah engkau menyatakan permusuhan, membalas dendam kejahatan mereka? Tuhan sering simpan, tidak nyata, memperbolehkan hal yang terjadi yang kita tidak rela melihat. Waktu ditawan oleh Nebukadnezar sama waktu dihukum Belsasar, bedanya paling sedikit, saya percaya ada 30 sampai 40 tahun. Tetapi tidak berarti tidak berarti tidak dibalas, tidak berarti Tuhan terus mengalah. The time of God is not up, the revenge is not practiced. Kalau waktu Tuhan belum sampai, pembalasan dendam belum dilakukan. Sebab dari Nebukadnezar sampai anaknya sampai Belsasar itu lewat 2 generasi. Kalau satu generasi 20 sampai 40 tahun, 2 generasi paling sedikit 40 sampai 60 tahun. Pada saat Nebukadnezar sudah mati, pembalasan Tuhan belum tiba. Pada saat anaknya masih ada, pembalasan Tuhan belum ada. Pada saat cucunya sudah menjadi raja, kemarahan Tuhan baru jadi. Berapa lama Tuhan bekerja? Bukankah kita selalu menanti, ingin melihat Tuhan bekerja untuk menyatakan keadilan pembalasan, tapi tidak kunjung tiba. Waktu-waktu seperti itu lambat sekali. Why you are too late, God? Why you do not do anything, God? Why let all our enemies prevail and let your children suffer? Mengapa Tuhan membiarkan anak-anaknya disiksa? Mengapa umatnya diberikan sengsara? Mengapa tidak ada balas dendam kepada musuh-musuh yang menganiaya orang Kristen? We do not know. Kita banyak hal tidak tahu, tapi saya tahu the time of God is not up. Sekarang tiba sampai seorang raja Babylon yang namanya Belsasar, sudah mewarisi takhta, sudah memiliki kuasa besar. Dan satu hari dia sombong, dia menjadi berani, congkak melawan Tuhan dan menentukan satu hari, mari permaisuri, mari semua menteri, mari semua jenderal, mari semua bawahan di dalam kerajaanku, kita makan pesta besar-besaran pada hari itu. Dan hari itu saya buka istana, buka ruangan paling besar, bisa menampung 1.000 orang. Itu istana, ada gedung yang paling besar, ada ruangan yang paling mewah, dibuka, 1.000 orang masuk di dalam. Lalu koki masak makanan yang paling enak, anggur yang paling mahal dikeluarkan, ribuan botol. Semua di situ mulai menikmati. Hari ini hari merayakan keagungan, kemewahan, kedahsyatan daripada negara Babylon. Mereka minum
Di tengah-tengah mereka minum, mereka mulai memuji. Kenapa kita berjaya? Kenapa kita berkuasa? Kenapa kita begitu mulia? Karena dewa-dewa kita menolong kita. Dewa yang dibikin dari emas, dewa yang dibikin dari perak, dewa yang dibikin daripada tembaga, dewa yang dibikin daripada besi, semua diangkat keluar keliling orang-orang itu dapat puji-pujian, padahal mereka itu adalah Allah palsu. Mereka adalah dewa-dewa orang Babilonia, tetapi tidak mempunyai hidup. Mereka mempunyai mata tidak lihat, mempunyai kuping tidak dengar, mempunyai mulut tidak bicara, mempunyai tangan, mempunyai kaki yang dibikin oleh manusia melalui emas, perak, tembaga, besi, kayu dan batu. Pada waktu orang-orang Babylon sedang memuliakan dewa, semua lagi senang-senang, semua minuman keras, semua mabuk-mabuk. Mendadak ada satu tangan manusia, tapi tidak kelihatan pahanya, tidak kelihatan tubuhnya, cuma tangan itu keluar, mulai tulis Mene Tegel Ufarsin di atas dinding yang berhadapan dengan lampu kaki tiang yang besar-besar di istana itu. Setelah tangan itu goyang-goyang, tulis-tulis menyatakan keajaiban itu di tembok itu. Yang pertama melihat Belsasar, dia kaget, mukanya jadi pucat dan dia kakinya gemetar. Ini apa ini? Dewa-dewa sedang dipuji, tetapi ada yang melawan ini semua. Tangan yang sekarang muncul seperti tangan manusia, tapi entah siapa. Ini satu tangan yang bisa goyang, tangan yang bisa tulis, dan tulisan kelihatan dengan jelas. Mene Tiger Ufarsin. Siapa ini? Apa artinya ini? Yang ditulis itu maknanya apa? Dia lihat, tidak ngerti. Bisa baca, tidak tahu. Melihat, tidak ngerti. Membaca, tidak paham. Ini kalimat apa? Pada waktu dia kaget, dia pucat, dia gemetar, saudara-saudara. Lalu dia berkata, cepat-cepat panggil ilmu sihir, cepat-cepat panggil semua dukun, semua orang-orang agama yang mengerti teologi, yang mengerti istilah-istilah yang dalam, yang mengerti makna-makna yang sulit dari agama, suruh keluar memberikan penjelasan kabarku. Waktu teriakan itu didengar, semua ahli, semua dukun, semua sihir keluar datang kabar Belsasar. Silakan baca dan kasih tahu ini artinya apa. Saudara-saudara, banyak pemimpin politik mempunyai kuasa besar tapi tidak mengerti hal-hal yang dalam di dalam negaranya, di dalam kebudayaannya. Karena agama lebih dalam dari kebudayaan, pengertian ilahi lebih dalam daripada filsafat, maka ternyata saat ini semua orang paling akademik kelihatan, ketahuan mereka tidak ngerti apa-apa. Saudara-saudara, orang paling pintar, paling akademik di dalam sejarah, di dalam dunia, di dalam politik, tidak mengetahui banyak hal yang rohaninya, yang lebih dalam daripada apa yang mereka belajar di dalam sekolah teologi, di dalam pendidik agama mereka. Semua bungkam, semua bisu. Lalu Raja Belsasar tanya, kasih tahu saya apa itu artinya. Kita tidak tahu, Pak. Engkau sekolah tinggi? Iya, Pak. Kenapa tidak tahu? Kami tidak pernah belajar ini.
Apa yang sekarang tertulis di tembok, kami tidak pernah tahu. Kami sama sekali tidak mengerti. Maaf Pak, kami tidak tahu ini apa. Sekarang sudah buntu, sudah tidak ada jalan. Raja bersasar, sekarang diam. Dia tunggu nasibnya, apa yang akan terjadi. Karena dia tidak tahu artinya, jadi akan diapain. Kalau tulisan itu mengandung arti dan saya tidak mengerti, berarti saya menghadapi sesuatu ketidaktahuan, sesuatu kebutaan hari depan. Mendadak seorang perempuan yang tua keluar berkata, "Hai Raja, jangan takut, jangan khawatir. Engkau kira ada yang bisa baca? Saya orang tua, saya nyonya daripada kakekmu, yaitu seorang ratu yang pernah menjadi istri Nebukadnezar. Ini orang, dia mempunyai ingatan yang sangat segar, karena berapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi sesuatu mimpi yang tidak dimengerti oleh Nebukadnezar. Dan pada waktu itu tidak ada orang bisa jawab, tidak ada orang mengerti arti mimpi itu, apa yang akan dikatakan. Maka akhirnya terdapat satu anak muda yang ganteng, yang sehat, yang ditawan daripada kota Yerusalem. Sesudah itu dikebiri jadi seorang sida-sida. Orang itu masih ada. Orang itu umur panjang. Orang itu sudah puluhan tahun berada di istana. Dia masih hidup. Dia bisa. Dia mampu memberikan penjelasan apa artinya mine tegel ufarsin. Ada orang seperti itu. Engkau tahu? Kenapa engkau tahu? Karena waktu itu saya hidup, sampai sekarang saya masih hidup. Katakanlah seperti Stephen Tong, 65 tahun yang lalu mulai khotbah, hari ini masih khotbah. Kenapa Tuhan kasih umur begitu panjang? Untuk meneruskan 2 generasi. Masih ada sesuatu yang bisa dikabarkan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan ini. Ada orang itu? Ada. Masih hidup? Masih. Dia di mana? Dia sekarang sudah tidak dipakai, karena Nebukadnezar sudah mati dan Nebukadnezar mengenal dia, tapi keturunannya tidak mengenal dia. Saudara-saudara, nenekmu kenal Stephen Tong, papamu mulai lupa, anakmu sama sekali tidak kopres. Jadi Daniel tidak lagi diingat, tidak lagi dipakai, tidak lagi diperlukan, karena banyak orang sudah unggul, sudah sukses, sombong, tidak perlu Tuhan, tidak perlu pendeta. Kalau orang itu masih ada, meskipun sudah tua, panggil dia. Saya mau tanya, waktu itu Daniel kira-kira umur berapa? Tulislah. Saya tanya yuk, kira-kira Daniel waktu itu umur berapa? Hah? 60 atau 70. Saya kasih tahu mungkin umur 80. Jangan kira pendeta tua, sudah tua tidak bisa apa-apa. Jangan kira dia sudah lama tidak berguna lagi. Hamba Tuhan yang bijaksana dari surga sampai tua tetap berfungsi. Jangan memberikan anakmu, cucumu melupakan ajaran dari para pendeta tua. Ajarkan mereka takut kepada Tuhan. Biar mereka tidak menyingkir, tidak menyendiri, tidak meninggalkan ajaran yang daripada Tuhan, meskipun sudah berpuluh-puluh tahun. Saya percaya Daniel sampai pada saat Darius menjadi raja sudah melewati 5 raja. Daniel pada dipanggil untuk bersasar hari terakhir, dia mungkinnya sudah 75 sampai 80. Panggil Daniel keluar supaya dia menghadap saya. Kerajaan tetap gagah,
Raja tetap mempunyai wibawa besar, tetapi harinya sudah habis. Dia tidak ada apa artinya mene tegel ufarsin. Waktu Daniel keluar, orang tua yang berwibawa, yang mempunyai harkat, mempunyai pimpinan Tuhan itu berdiri dan berkata, "Ya, Sri Baginda, kenapa panggil saya? Apakah yang perlu saya kerjakan sekarang ini?" Silakan baca. Karena ahli sihir, orang pimpinan agama, dukun-dukun di seluruh negara sudah saya panggil, semua tiba, semua datang melihat, semua sudah membaca, tetapi tidak ada satu yang mengerti apa yang ditulis di situ. Bagaimana dengan engkau? Engkau percaya Yehova, engkau orang yang diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau lain sama dewa-dewa lain yang berada di dalam Babilonia. Sekarang beritahu kepada saya, apa artinya kalimat ini? Daniel tenang, dia tidak ribut, dia tidak gelisah, dia tidak takut. Dengan tenang, itulah hamba Tuhan. Dia baca mene tegel ufarsin. Raja, jangan takut, saya bisa baca. Silakan baca. Iya. Silakan jelaskan. Oke. Artinya adalah habislah. Habislah. Mine. Apa habis? Kau habis. Hamba Tuhan boleh takut sama pemerintah? Tidak. Hamba Tuhan boleh takut-takut dan berani bicara yang sungguh? Tidak boleh. Hamba Tuhan harus berani mengatakan kehendak Tuhan dan jangan kompromi. Tapi banyak pendeta takut presiden, banyak pendeta takut raja, takut polisi, gemetar, berkompromi, berusaha menurunkan, merubah kehendak Tuhan, menipu raja. Saudara-saudara, kita melihat Tuhan bisa bekerja di luar dugaan manusia, di luar hitung-hitungan dari para orang-orang raja yang besar. Demikian pada waktu hari Belsasar menyatakan kehebatan diri, hari itu tangan Tuhan campur. The intervention of the hand of God in the history is the new direction of our future. Saudara-saudara, sejarah akan berjalan menurut dalil dan menurut cara dulu, terus tidak. Sejarah mungkin mempunyai arah yang baru, dan arah baru dari sejarah tergantung campur tangannya Tuhan sendiri. You sombong, you hebat, you sangat angkuh, you menghina Tuhan, engkau menyembah dewa-dewa palsu, engkau memakai barang yang paling mulia dari Tuhan, dikeluarkan daripada Yerusalem, sekarang pakai untuk minum-minum, untuk engkau menyembah semua dewa-dewa. Tuhan berkata, sekarang saya campur tangan. Waktu tangan Tuhan pakai bentuk tangan manusia menulis mine teker ufarsin, tidak ada orang tahu itu apa. Campur tangannya Tuhan sering tidak dimengerti oleh manusia, tapi orang rohani melihat langsung mengerti artinya. Orang rohani seperti Daniel membaca, langsung mengetahui apa yang akan terjadi di dalam satu pengarahan yang baru untuk membelokkan sejarah menuju kepada hari depan yang baru. Silakan jelaskan. Oke. Tanya bilang, kalimat dua di depan yang terulang mine berarti habislah engkau. Bersasar, habislah engkau hari ini. Engkau kira engkau raja besar, hari terakhir
Engkau kira engkau mempunyai kuasa besar, matilah engkau. Hari ini hari terakhir daripada kemuliaan, kekuasaan, nama besar dan kebanggaan di dalam politik engkau, di dalam kerajaan yang paling besar di dunia. Saat itu kota Babylon atau kota paling besar di dunia. Hari itu Babylon adalah raja, kerajaan yang paling kuat di dunia. Saat itu kota Babylon mungkin mempunyai 1 juta manusia. Kalau zaman sekarang 1 juta tidak banyak. Kota Surabaya lebih 2 juta, 3 juta. Kota Jakarta lebih 10 juta. Seluruh Jakarta, Greater Jabodetabek mempunyai 30 juta. Sekarang tidak hebat. Tetapi 2800 tahun yang lalu, 2600 yang lalu, zamannya Nebukadnezar dan zamannya Belsasar, 1 juta itu kota paling besar di dunia. Saudara-saudara, itu sebab waktu itu Babylon begitu sombong, begitu bangga, sehingga Nebukadnezar di atas tembok yang tinggi lebih 15 meter melihat ke bawah seluruh kota Babylon. Dia mengatakan, bukankah Babylon yang besar ini dibangun oleh saya, Nebukadnezar? Waktu dia sombong, waktu dia membanggakan diri, Tuhan langsung membuat perubahan di dalam hatinya. Dia tidak mau makan, tidak mau nasi, tidak mau daging. Dia mulai makan rumput. Penghakiman Tuhan kalau sudah tiba, raja bisa jadi sapi. Penghakiman Tuhan kalau sudah tiba, manusia bisa jadi binatang. Jangan sombong, saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan lebih marah, yang hidup hari itu mati, seperti Belsasar. Belsasar jauh mendapatkan kecelakaan lebih besar daripada kakeknya Nebukadnezar. Engkau bilang Nebukadnezar kakek, bukan dia ayahnya, bukan. Saudara-saudara, lalu Belsasar berkata, barang siapa bisa menjelaskan arti dari kalimat-kalimat ini, saya akan memberikan jubah ungu untuk badannya, memberikan kalung emas untuk lehernya. Saya akan bawa dia menjadi orang paling berkuasa, nomor 3 di dalam kerajaan Babilonia. Saya mau tanya, kenapa nomor 3? Raja nomor 1 yang bisa jawab pertanyaan, yang bisa menjelaskan kalimat-kalimat yang misteris itu, mestinya nomor 2. Tapi Alkitab berkata 2 kali, dia akan menjadi manusia berkuasa nomor 3. Saya tanya, mengapa nomor 3? Bukankah Belsasar raja nomor 1, lalu Daniel menjadi nomor 2? Tidak. Karena pada sejarah saat Daniel masih ada satu raja yang tidak naik tata, papanya Belsasar. Siapa namanya? Nabonidus. Nabonidus seorang raja, anaknya Nebukadnezar, tetapi sifatnya lain. Dia tidak suka politik, dia tidak suka militer, dia tidak suka masuk kantor. Dia lebih suka pakai kuda pergi pergi menjadi orang yang di sawah untuk menangkap kijang, untuk memanah binatang, memburu. Dia seorang hobi pemburu dan tidak mau masuk kantor. Akhirnya di dalam sejarah Babilonia, Nabonidus, anak Nebukadnezar, nomor 1 di negara. Lalu dia punya anak yang muda sekali, namanya Belsasar, nomor 2. Sesudah itu, kalau siapa mempunyai jasa besar sebagai jenderal, sebagai orang yang bisa menjelaskan rahasia, nomor 3. Itu sebarang siapa bisa menjelaskan kalimat-kalimat di tembok ini, saya akan memberikan jubah ungu untuk tubuhnya. Saya akan memberikan
rantai emas untuk lehernya, dan saya akan mengangkat dia menjadi manusia berkuasa nomor 3 di seluruh kerajaan saya. Daniel. Saudara-saudara, Daniel mengatakan kalimat yang sangat menakutkan. Habislah engkau hari ini. Kalimat kedua, sebab engkau telah ditimbangkan oleh Tuhan kelakuanmu dan hidupmu, membuktikan engkau hutang terlalu banyak sehingga engkau tidak bisa lewat nasib yang ditetapkan. Hari ini kerajaanmu akan roboh, kedudukanmu akan dirampas, dan musuhmu akan mengganti engkau menjadi raja, menjadi pemimpin besar, dan tidak ada lagi bagian bagi engkau. Dia tadi lihat tangan tulis sudah pucat, sudah takut. Saya mendengar penjelasan lebih takut. Dia bukan mengatakan bunuh. Daniel kurang ajar. Daniel berani mencela saya, memvonis saya. Tidak, dia baru sadar dia di bawah kuasa Tuhan Allah. Saudara-saudara, bedanya Nebukadnezar dengan Belsasar. Nebukadnezar dengan hukuman Tuhan, akhirnya dia rendah hati. Tetapi Belsasar dengan hukuman Tuhan sudah tidak ada kesempatan bertobat. Hari itu harus mati. Sekarang saya mau memberikan bagian terakhir khotbah ini. Bagaimanakah mungkin kota Babylon dihancurkan oleh musuh dari mana? Temboknya 5 meter tebalnya. Serangan daripada tentara tidak mungkin menjebolkan tembok itu. Dari senapan-senapan waktu itu tidak mungkin menghancurkan tembok itu. Tetapi hari ini engkau mesti mati. Habislah hari ini, engkau akan turun dari takhta. Orang lain akan mewakili mendapatkan takhtamu menjadi raja di kerajaan ini. Siapa orang itu? Siapakah yang dapat merobohkan tembok yang begitu tebal, tembok yang begitu tinggi 15 meter, kira-kira 5 susun rumah waktu 2700 tahun yang lalu? Who can do it? How high is the wall? How thick is the wall? Who can break it? Who can defeat this great city of Babylonia? Saudara-saudara, kita semua dah sangka, tidak ada orang tahu, tapi Tuhan mengerti dan Tuhan bekerja lebih dari siapapun. Saudara-saudara, tembok besar, istana agung dengan dinding tinggi yang berada di Babylon, persis di pinggirnya sungai Tigris. Saudara lihat peta sekarang masih ada sungai Tigris. Di mana? Di Irak. Berarti Babylon adalah kota yang sebenarnya sekarang di Irak. Niniwe juga dekat Irak. Mosul itu kota-kota dulu namanya Niniwe. Tigris pinggirnya Mesopotami itu kota yang namanya Babilonia. Begitu besar, begitu tebal, begitu tinggi, tidak ada orang bisa hancur, tidak ada orang bisa mentaklukkan kota besar seperti ini. Tetapi ternyata hari ini, di mana Belsasar melihat mini Tiker Ufarsin, ini hari terakhir. Bagaimanakah musuh datang? Musuhnya itu siapa? Musuh punya senjata dari apa? Cara kekuatan untuk menembus kota itu dengan meriamkah? Waktu itu belum ada meriam. Dengan panahnya tidak mungkin menembus tembok yang tebal itu. Tidak mungkin melewati tembok yang tebalnya sampai 5 susun rumah. Musuh waktu itu bagaimana menang? Dengar kalimat di bawah ini. Mereka tidak serang dari tembok, mereka tidak kepung kota, mereka menggali di bawah Tigris, sungai itu.
membuat sesuatu lowongan di bawah air, mungkin 50 meter dalamnya, dan dari situ dia terus membuat tembok itu dihancurkan, membuka jalan, keluarkan tanah selama kira-kira 2 kilometer panjangnya. Saudara-saudara, kalau dari gereja ini bikin lubang dari situ sampai lubang sana, ini 83 meter. Kalau dari jalan di sebelah kanan membuat lubang sampai di tempat kita masuk mobil dari sebelah kiri, itu 223 meter. Gampang tak bikin lubang di bawah? Kalau gampang, saya mau tanya, alatnya apa? Menggali lubang di bawah pakai tenaga berapa? Kalau ketemu musuh langsung dibunuh, tidak sukses terowongan itu. Tapi saudara-saudara, di Kris sungainya mungkin 2 kilo lebarnya, dari sebelah sini ke sebelah sana mesti turun 50 meter sampai di bawahnya air sungai, lebih bawah lagi, lalu tanah itu dilobang melewati sungai menyeberang ke sana. Itu mesti pakai ribuan orang. Berapa lama jadi tidak tahu, tapi itulah yang sungguh-sungguh terjadi. Babylon dihancurkan karena terowongan di bawah yang tidak ditemukan oleh musuh, dan terus dikerjakan mungkin berapa tahun baru jadi. Bagaimana menghancurkan Babilonia? Bukan pakai meriam, bukan pakai panah, bukan pakai kuda yang kuat, pakai bikin terowongan di bawah tanah. Saudara-saudara, entah berapa bulan, entah berapa tahun, musuh sudah incar, musuh sudah kerja, tapi orang Babilonia terus menikmati kejayaan, kecongkakan, kekuasaan yang tidak ada lawannya. Sampai satu hari Mene Tekel Ufarsin tiba. Habislah kerajaanmu. Hari ini terakhir engkau bertakhta. Hari ini engkau mati karena engkau ditimbang di hadapan Tuhan Allah. Ternyata banyak kekuranganmu, banyak kelemahanmu yang sudah dihitung oleh Tuhan. Kamu hitung, kamu kurang di hadapan Tuhan. Kamu sudah berhenti, kamu harus mati hari ini. Habislah. Hari ini engkau ternyata berkekurangan di hadapan Tuhan, dan kerajaanmu akan diambil, engkau akan dibuang, engkau akan mati. Orang lain mengganti engkau menjadi raja di dalam kota ini. Malam itu dengan gentar Belsasar tidur di istananya. Dia kira matahari akan terbit beberapa jam lagi. Dia kira dia akan tetap masuk ke istana bertata di situ. Mendadak tengah-tengah malam ada suara keras, pom! Lubang kamarnya. Ternyata tentara sudah tahu kamar dia di mana. Lubang itu sampai di bawah istana. Lalu dari bawah gali, meletuskan, membuat lubang besar. Lalu orang tentara ratusan masuk ke kamarnya, ke istananya, langsung potong kepalanya, menusuk jantungnya. Dia mati seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Mene, habislah kuasamu, berhentilah kerajaanmu malam ini, karena engkau dihitung kekurangan di hadapan Tuhan, di atas timbangan Tuhan, dan orang lain mengambil kedudukanmu, kerajaanmu untuk mengganti Babilonia. Media dan Persia masuk ke dalam istana yang berlubang dari bawah untuk
membunuh Belsasar dan mengambil alih pemerintahannya. Tidak ada lagi Babylon. Mulai hari itu sampai sekarang 2600 tahun. Tidak ada lagi kota Babylon, karena akan menjadi puing-puing yang diramalkan di dalam kitab suci. Kerajaan tidak ada, raja mati, semua kedudukan yang tinggi daripada pemerintahan akan diganti. Tidak ada lagi Assyria yang kota Nineveh sebagai ibu kotanya. Tidak lagi Babilonia yang Babylon menjadi ibu kotanya. Sekarang Babylon di mana? Tidak ada lagi. Sekarang Nineveh di mana? Tidak ada lagi. 3 kerajaan, Assyria, Babylon, dan Persia. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Assyria, 1, 2, 3. Babilonia dan Persia. 3 yang paling besar, yang paling sombong, berada di Asia Timur, di dalam Middle East, di dekat tempat Iraknya sekarang. 3-tiganya hancur. Persia mengganti Babilonia dan mereka mendirikan ibu kotanya di Persepolis yang sekarang di Iran. Sudah tidak ada 3-3. 3-3 melawan Tuhan, 3-3 sombong, dan 3-3 dimusnahkan oleh Tuhan. Sekarang Nineveh menjadi Mosul, Babylon tetap di Irak, dan Persia tetap di Persepolis. Sudah tidak lagi, tidak ada kesombongan. Saudara-saudara, sejarah bergulur terus, waktu berjalur terus. Manusia di bawah pimpinan Tuhan yang sombong digulingkan oleh Tuhan, dimusnahkan oleh satu persatu. Karena apa? Karena waktunya sudah sampai. Janganlah kita sombong, janganlah kita bangga, jangan kita menghujat Tuhan, jangan kita main-main dengan Yehova, penguasa langit dan bumi. Saya harap semua pemimpin rendah hati. Seorang presiden seperti Jokowi cukup baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia mempunyai jiwa yang menyatakan keadilan, jiwa mencintai rakyat, jiwa yang takut kepada Tuhan. Janganlah kita seperti Nebukadnezar. Janganlah kita seperti raja-raja Firaun. Mari kita belajar taat kepada Tuhan, takut kepada Allah yang ada di surga, dan cinta kepada rakyat yang ada di dunia. Dengan demikian Tuhan menambah umur satu kerajaan, Tuhan memberkati satu bangsa, dan Tuhan memberikan toleransi kepada presiden atau raja di dunia ini. Sejarah menjadi satu cermin yang menyatakan kejahatan manusia dan menyatakan penghakiman Tuhan. Tuhan kalau sudah bicara mine tekir ufarsin, berarti tidak ada orang bisa memperpanjangkan harinya, kekayaannya, kuasanya, atau kejayaan di dalam dunia. Karena yang menentukan penghakiman dan yang menentukan kematian manusia adalah Tuhan. Kini Tuhan memberkati kita. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Masih ada berapa minggu kita akan membicarakan tentang kemarahan Tuhan dan penghakiman di dalam kitab suci. Kiranya kita diberikan kesadaran, pengertian, dan memupuk sesuatu jiwa yang takut kepada Tuhan, yang taat kepada pimpinan Tuhan, dan tidak dibuang oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita berdoa bersama-sama
Sesudah itu kita akan berdiri bersama-sama mengikhrarkan iman rasuli. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih diingatkan akan kedaulatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Engkau akan mengadili setiap kami. Apa yang Tuhan sudah berikan akan kami pertanggungjawabkan. Karena itu berikanlah kepada kami perasaan takut akan Tuhan, dan dengan cinta kasih boleh melaksanakan apa yang seharusnya kami kerjakan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita semua mengikhrarkan iman rasuli di hadapan Tuhan beserta semua orang Kristen yang beriman di seluruh muka bumi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu nomor 4, tapi sebelumnya ada pengumuman yang akan saya tekankan. Saudara harap mengingat akan Jumat Agung yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 April. Itu adalah Jumat Agung Gabungan. Harap saudara mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Saudara bisa mempublikasikan dan mengajak orang-orang juga untuk bersama-sama mengikuti kebaktian yang penting, yaitu peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menebus kita. Pada tanggal 15 April pukul 9 dari seluruh GRII, MRI cabang juga akan bergabung bersama dengan kita di tempat ini. Lalu 2 hari kemudian tanggal 17 kita bersama-sama akan merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 17 April pukul 9. Nah, ini adalah kebaktian Paskah gabungan dari pusat. Jadi GRI Kemayoran bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris akan bersama-sama mengadakan kebaktian Paskah pukul 9. Harap saudara juga bisa mempublikasikan dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu. Kita akan melanjutkan pujian kita, Bangkitkan Jiwaku, dan kita akan memberikan persembahan. Ku datang padamu Tuhanku, ku bersandar pada firman-Mu. Dengarlah doaku yang hina dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Berilah Roh-Mu dalam hatiku, bakarlah cemar dan dosaku. Biarlah pekerjaan-Mu jadi, oh bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Bangkitkanlah aku ya Tuhan,
kita bersama-sama bangkit berdiri, kita membawa persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui persembahan ini. Murnikan motivasi kami Tuhan saat kami memberi kepadamu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Tadi saya juga sudah berkeliling melihat beberapa kelas sekolah minggu sudah dimulai dan berjalan dengan baik. Anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Bapak Ibu minggu depan juga boleh memberitahu lebih banyak orang lagi untuk boleh mengajak anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama mengikuti kelas sekolah minggu SD kelas 1 sampai kelas 6 pukul 9.30. Sore juga sudah ada sekolah minggu dan kita bersama-sama boleh berbakti. Mari kita menaikkan doksologi dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pada Tuhan dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anak dan pertolongan dari Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.